Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Karena ini masalahnya, tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Sudah waktunya untuk menentukan siapa yang hidup dan siapapun yang mati di antara kita. Ucap Suci dengan suara dalam. Begitu suara itu jatuh, selusin klon di sekitarnya berubah menjadi pelangi panjang, menjarah teratai api murka Buddha yang datang. Dengan ledakan keras, teratai api memicu gelombang api besar. Itu meledak dengan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan segala sesuatu di dalam gelombang api. Di sisi lain, mata semua orang masih tertarik oleh dua roda cahaya dan kaki raksasa hitam. Hanya mata Jian Xiangyang yang tetap tertuju pada tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Pada saat ini tangan Xiaoyan dengan panik menggabungkan nyala api lagi. Betapa agung energi yang terkandung dalam tubuh orang ini. Serangan yang begitu kuat hanyalah tipuan, dan gerakan pembunuhan yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Gumam Jian Xiangyang. Dia secara alami melihat melalui gerakan Xiaoyan. Apa yang membuatnya takjub adalah Xiaoyan masih membuat terobosan sementara Jian Xiangyang berpikir sudah menjadi batas Xiaoyan. Teratai api semacam itu telah digunakan berkali-kali dalam perang ini. Ledakan yang tersisa dari teratai api yang dirilis sebelumnya masih belum sepenuhnya hilang. Dan gelombang energi kekerasan terpancar lagi di antara tangan Xiaoyan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa teratai api lainnya memadat lagi di tangan Xiaoyan. Itu memancarkan kekuatan pemusnahan yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangkauan yang dicakup oleh teratai api telah memasuki lokasi tubuh utama Suci. Di sisi lain, setelah ledakan ini, dari 30 klon Dewa Dao, kaki raksasa hitam Xiaoyan akhirnya menunjukkan tanda-tanda gemetar. Hanya saja Suci tidak berharap bahwa sebelum langkah ketujuh terselesaikan, teratai api yang baginya benda terkutuk menyerangnya lagi. Suci sudah berada di ujung kekuatannya, tapi Xiaoyan sepertinya masih dalam kondisi puncaknya. Dan serangan sengit datang ke arahnya seperti hujan deras. Teratai api kedua meledak. Tidak sampai di situ. Teratai api yang ketiga dan yang keempat masih terus datang satu demi satu. Jian Xiangyang yang melihat pemandangan ini tidak tahu harus tertawa atau menangis. Begitu juga semua orang yang melihat pemandangan ini memiliki garis hitam di kepalanya. Seberapa besar kebencian orang ini kepada Suci? Bukankah sudah cukup menggunakan satu teratai api? Sungguh keterlaluan untuk menampilkan begitu banyak teratai api pada waktu yang bersamaan. Apa yang dilakukan orang ini tidak hanya membuat lawannya akan frustasi, tetapi bahkan bisa membuat putus asa sampai mati, ucap Jian Xiangyang dengan bibir berkedut. Ledakan teratai api murka Buddha masih berlangsung. Klon Suci di dalam nyala api tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Kekuatan destruktif dari 3 jenis jantung api yang terjalin sangat menakutkan. Dalam waktu singkat ini, 100 klon Suci telah dimusnahkan hingga hanya setengahnya. Suci tahu bahwa inilah waktunya menggunakan kartu truf terkuatnya. 5 klon di belakang Suci bergerak maju. Jelas kelima klon ini adalah yang paling kuat, dan aura yang mereka pancarkan sudah menjadi keabadian kaisar tanpa terkecuali. Adapun klon yang dia korbankan sebelumnya hanyalah memiliki kekuatan Dewa Dao. Jadi Suci tidak pernah merasa buruk. Hanya saja Suci tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran saat ini, dan memaksanya harus mengerahkan semua yang dia miliki. Langkah ketujuh Xiaoyan belum dapat dihentikan, dan gelombang api yang ganas menghantam lagi. Meskipun Suci memiliki banyak klon, dia tidak bisa melakukan teknik penggabungan tubuh seperti yang dilakukan Xiaoyan. Jadi semua jenis metode rahasia hanya bisa ditampilkan oleh tubuh aslinya. Oleh karena itu dalam hal efek, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan teknik penggabungan tubuh Xiaoyan yang diberikan oleh Sisun. Lagi pula yang diambil Sisun adalah kekuatan klan Qingmei. Dan Suci juga tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu. Kesenjangan antara dia dan Xiaoyan menjadi semakin jelas saat pertempuran berlanjut. Meskipun Suci memiliki keterampilan bertarung di peringkat kuno, Xiaoyan memiliki tunggul yang nyata dalam konfrontasi keterampilan bertarung. Suci merasa tertekan sekarang. Mau tidak mau dia harus mengorbankan klonnya yang memiliki kekuatan keabadian kaisar. Jika kaki raksasa hitam yang turun tidak dapat diselesaikan, maka situasinya akan semakin buruk. Suci menggertakkan giginya. Tanpa ragu lagi salah satu dari 5 sosok di sampingnya menukik keluar. Itu berubah menjadi pelangi panjang dengan sumpah bertarung sampai mati. Sosok itu terbang menuju kaki raksasa hitam di udara. Tidak ada trik. Karena Suci tahu bahwa tidak ada trik yang dapat menahan langkah ketujuh Xiaoyan. Hanya penghancuran diri yang dapat bersaing dengannya. Meskipun klon yang menyapu kaki raksasa hitam Xiaoyan tidak sekuat klon Yonghei, kekuatan klon ini juga merupakan langkah keempat keabadian kaisar. Jika keabadian kaisar langkah keempat meledakkan dirinya, itu setara dengan menampilkan keterampilan bertarung tingkat kuno yang kuat. Pada saat ini klon Suci yang melesat menjadi pelangi menabrak kaki raksasa hitam.
Suara ledakan dahsyat menyebar dari raksasa kaki hitam. Dan kekuatan ledakan diri yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh kaki raksasa hitam. Terdengar suara berderak dari bawah kakinya. Dan seluruh kaki hitam yang besar itu tiba-tiba berhenti di udara. Penghancuran diri ini lebih mengerikan daripada dari 30 klon Dewa Dao sebelumnya. Dan penghancuran diri dari klon keabadian Kaisar akhirnya mengalahkan langkah ketujuh Xiaoyan. Kekuatan meledakan diri dari klon keabadian Kaisar bahkan lebih kuat daripada teratai api Buddha Xiaoyan. Ada semakin banyak suara pecah dari kaki raksasa hitam Xiaoyan. Seluruh kaki besar itu hancur seperti cermin. Dan akhirnya runtuh berkeping-keping di udara. Setelah beberapa saat dampak ledakan dari keduanya benar-benar menghilang. Meskipun langkah ketujuh Xiaoyan gagal untuk sepenuhnya menekan Suci, meledakan diri dari klon abadi membuat Suci membayar mahal. Wajahnya sudah pucat pasi dan dia menyemburkan seteguk darah. Darah hanyalah reaksi tubuh, tetapi ledakan diri dari klon abadi sebenarnya melukai jiwa Suci. Rasa sakit dari tubuh fisik tidak lebih dari setetes air di ember dibandingkan dengan rasa sakit dari jiwa. Itu bahkan membuat kesadaran Suci sedikit kabur. Dengan gerakan lamban, Suci perlahan melemparkan beberapa pil pemulihan ke dalam mulutnya. Sementara itu Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan masih memborbardir dengan liar satu demi satu. Xiaoyan tidak memberi Suci kesempatan untuk bernafas. Dan Suci tidak punya pilihan lain selain itu. Meledakkan tiruannya sendiri mungkin satu-satunya cara dapat menangani Xiaoyan. Tetapi jika dia terus meledakkan klonnya sendiri, Suci akan menghadapi bahaya kehilangan kesadarannya. Suci menggertakkan giginya. Sekarang tidak ada jalan mundur, apalagi terlalu banyak pilihan. Dia harus membuat pilihan yang tepat sekarang. Dia hanya bisa bertarung sampai mati jika ingin menang. Ada tekad di matanya. Dapat dinilai dari ekspresinya bahwa Suci telah membuat pilihan di dalam hatinya. Pada saat ini 4 klon abadi bergegas keluar. Tentu saja tidak hanya ada 4 klon yang tersisa. Masih ada 45 klon yang memiliki kekuatan Dewa Dao di belakangnya. Segera ada suara ledakan dahsyat dalam gelombang api. Dan gelombang api itu dibubarkan oleh kekuatan yang kuat. Jelas ledakan ini bukan berasal dari teratai api murka Buddha Xiaoyan, tetapi ledakan ini dari klon Suci. Suara ledakan diri terus datang dari gelombang api di kejauhan, dan gelombang api juga melonjak ke langit akibat ledakan tersebut. Setelah beberapa saat gelombang api akhirnya menyebar, Suci mematahkan kekuatan teratai api Xiaoyan dengan menghancurkan tiruannya sendiri. Setelah itu, terlihat lusinan klon dewa dan 4 klon abadi melesat maju serempak. Target mereka sudah jelas, yaitu bergegas menuju ke tempat Xiaoyan berada. Gerakan klon ini tidak bisa lepas dari kekuatan jiwa domain Xiaoyan. Begitu juga 4 klon abadi yang memimpin lusinan klon dewa tidak bisa lepas dari jiwa domain Xiaoyan. Barisan ini membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Tujuan Suci sangat jelas. Dia berencana untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatan penghancuran klonnya. Dapat dibayangkan sendiri seperti apa tingkat kengerian yang dibawa oleh ledakan diri dari 4 klon abadi dan selusin dewa. Kekuatan semacam itu dapat membunuh bahkan keabadian Kaisar langkah ke-8. Memikirkan ini, Xiaoyan mulai mundur ke belakang, berusaha membuat jarak sebanyak mungkin. Tentu saja sambil mundur, tangan Xiaoyan tidak berhenti bergerak. Dia masih dengan cepat menggabungkan teratai api Buddha. Apa yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah membunuh klon ini sebanyak mungkin. Ini karena semakin banyak dia membunuh, semakin sedikit ancaman dari ledakan diri. Sambil memadatkan teratai murka Buddha, sayap Dewa Hitam mengepak di belakang Xiaoyan. Pada saat yang sama kecepatannya meningkat tajam lagi. Dia mulai mengatur cara untuk bertindak. Mulai dari melemparkan keterampilan berterus yang disebut benang emas membunuh. Benang emas membunuh bisa disembunyikan, dan Xiaoyan memasangnya pada beberapa bagian. Setelah itu Xiaoyan mengaktifkan formasi 24 gerbang abadi. Tentu saja dua metode ini lebih rendah dari kekuatan Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan. Jadi Xiaoyan masih harus memprioritaskan penggabungan teratai Buddha sebanyak mungkin. Satu demi satu teratai api terbang keluar dari telapak tangan Xiaoyan. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah ledakan satu demi satu. Saat klon Suci keluar dari gelombang api, teratai api lainnya meledak dengan keras. Hampir 50 klon menderita pemboman teratai Buddha Xiaoyan. Dan telah berkurang menjadi 30 saat ini. Tetapi kecepatan mereka sangat cepat. Selama Xiaoyan menggabungkan teratai Buddha, mereka tidak akan berhenti mengejar dengan kecepatan penuh. Jadi dalam hal ini, klon Suci masih lebih cepat. Xiaoyan sebenarnya dapat memperlebar jarak dengan mereka, tetapi dia ingin membunuh semua klon Suci. Xiaoyan tidak ingin menunda pertempuran ini. Dia hanya ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Dia sangat ingin kembali ke dunia sensi secepat mungkin. Dalam keadaan seperti ini, intensitas yang dihasilkan oleh teratai Buddha Xiaoyan berkurang, dan dia tidak bisa lagi menggunakan teratai Buddha untuk menghentikan klon Suci. Pembunuhan benang emas yang tersembunyi juga melakukan perannya.
keberadaannya sulit dilihat dengan mata telanjang. Sehingga para klon suci yang mengejar Xiaoyan dengan kecepatan penuh tidak akan memperhatikannya. Saat beberapa dari mereka melewati benang emas pembunuh, tubuh mereka terpotong menjadi dua. Namun untuk eksistensi di level dewa, jangankan dipotong menjadi dua, bahkan kehilangan kepalanya pun tidak akan berakibat fatal. Itu tidak lebih hanya cedera. Selama ada cukup waktu, mereka bisa pulih secara alami. Pada saat ini jumlah klon yang mengejar Xiaoyan dikurangi selusin lagi. Kebetulan sekelompok klon di satu sisi memasuki 24 gerbang abadi yang diatur oleh Xiaoyan. Klon pemakan jiwa telah menunggu lama. Ketika formasi besar diaktifkan, kekuatan jiwa yang kuat langsung menekan klon suci. Akibatnya hanya satu sisi yang tersisa untuk aksi pengejaran, dan kekuatannya berkurang secara signifikan. Xiaoyan tidak melepaskan teratai api Buddha. Ini karena klon di satu sisi sudah mendekat, dan pemimpinnya adalah dua klon dengan kekuatan abadi. Ada total 8 klon yang berhasil mengejar Xiaoyan. Melihat 8 sosok ini, Xiaoyan perlahan menarik keluar penguasa Xuan di belakangnya. Melihat ini, mata suci meledak dengan kecemerlangan. Yang dia inginkan adalah mendekati Xiaoyan. Dan klon yang bergegas menuju Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan peledakan diri. Segera, klon dengan kekuatan dewa bergegas lebih dulu. Tanpa gerakan ekstra, sosoknya langsung membengkak dan meledakkan diri dengan keras. Segera setelah itu satu demi satu sosok juga menyusul menuju Xiaoyan. Tanpa rasa takut apapun, mereka meledakkan diri saat mereka mendekat. Kekuatan penghancuran diri Dewa Dou sama-sama mencengangkan. Bahkan jika Xiaoyan menghindari penghancuran diri terus-menerus, tetapi jangkauannya terlalu luas dan tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Retakan muncul pada pelindung dewa palsu di tubuhnya, dan kekuatan ledakan diri ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Tetapi selama jarak dari penghancuran diri dari klon dewa tidak dekat dengan Xiaoyan, itu tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal. Sementara itu di medan lain yang jauh, formasi 24 gerbang abadi juga mencapai batas kekuatannya. Sehingga lebih dari selusin klon mendapatkan kebebasannya kembali dan bergegas menuju Xiaoyan. Segera Xiaoyan membanting sayap dewa hitam di belakangnya dan hendak mundur dari pengepungan klon suci. Ada kemungkinan besar Zuci benar-benar gila. Selama dia bisa mengalahkan Xiaoyan dengan segala cara, dan kegilaannya juga merupakan keputusan yang paling tepat saat ini. Hanya dengan cara ini, Zuci dapat memiliki kemungkinan untuk menang. Kemampuan Zuci untuk bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tidak peduli dari segi latar belakang atau kekuatan tempur, bakat Zuci bisa dikatakan tidak kalah dari Xiaoyan. Hingga saat ini dalam pertempuran, tampaknya masih mustahil untuk melihat siapa yang akan menang. Zuci dan Xiaoyan memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Dan ketika mereka tampaknya dikalahkan, mereka dapat membalikan keadaan lagi dalam keadaan ekstrim. Sekarang pertarungan antara keduanya telah mencapai tahap yang menentukan. Persaingan terakhir tergantung pada siapa yang memiliki latar belakang yang dalam dan yang lebih kuat. Dalam hal kekuatan, Zuci telah menembus keabadian kaisar. Dan meskipun Xiaoyan adalah dewa dari alam leluhur, masih ada celah antara dia dan keabadian kaisar. Sulit bagi siapapun untuk mengatakan kemenangan terakhir. Bahkan pandangan Jian Xiangyang bergantian antara Xiaoyan dan Zisu. Jelas dia juga sangat penasaran siapa yang akan menang. Adapun sang ratu, dia duduk di singgasana tanduk naga dengan nyaman dan menyaksikan pertempuran dengan tenang. Seperti sebelumnya, tidak ada jejak kekhawatiran di wajah sang ratu. Tampaknya sang ratu lebih percaya diri daripada Xiaoyan. Dia sangat yakin bahwa Xiaoyan akan memenangkan kemenangan terakhir. Xiaoyan dapat melakukannya sendiri tanpa dia mengambil tindakan. Penampilan Xiaoyan telah lama ditegaskan oleh sang ratu di dalam hatinya, dan kekaguman di matanya tidak akan salah. Xin kembali ke medan pertempuran. Peledakan avatar adalah metode terakhir dan yang terkuat dari Zuci. Itu tergantung pada bagaimana Xiaoyan menyelesaikannya. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia melihat lusinan klon yang berkumpul. Meskipun beberapa dari mereka terbunuh oleh pemboman teratai murka Buddha, jumlahnya masih mencengangkan. Terutama 4 klon yang memancarkan aura keabadian kaisar. Jika Xiaoyan tidak memiliki tubuh abadi dari klon Yuan Shen, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan hancur menjadi abu. 7 tapak dewa pembunuh tampaknya merupakan metode terkuat yang dapat digunakan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, ia tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno lainnya. Melihat lusinan klon yang terus menjarah itu, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Jika mereka akan meledakkan diri sendiri, Xiaoyan mungkin tidak memiliki cara untuk menjaga tubuhnya sendiri. Tentu saja Xiaoyan juga bisa menggunakan klon Yonghei sebagai peledakan diri. Namun pada saat yang sama Xiaoyan akan terluka setelah meledakkan klon Yonghei. Secara alami Xiaoyan tidak mau itu. Apalagi bakat klon Yonghei sangat bagus. Selama ada cukup sumber daya untuk kultivasi, kekuatan klon Yonghei dapat melangkah lebih jauh. Langkah ke-6 sama sekali bukan batas klon Yonghei.
Tetapi untuk ledakan diri dari keabadian Kaisar langkah ke-6, selama dia bisa mendekati tubuh utama suci, kekuatan penghancuran dirinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh utama suci. Hanya saja meledakkan diri dari klon Yonghe bukan yang diinginkan Xiaoyan. Karena Xiaoyan tidak ingin meledakkan klonnya sendiri, maka dia harus memikirkan bagaimana menahan kekuatan peledakan dari klon suci. Terus menghindar bukanlah pilihan, dan pertempuran di antara mereka perlu diakhiri. Selain itu menghindar bukanlah yang diinginkan Xiaoyan. Jadi sosoknya berhenti dengan tiba-tiba. Matanya menunjukkan semangat juang yang tak tertandingi. Apakah mungkin menggunakan kekuatan penghancuran diri ini untuk menempa tubuh? Untuk membuka lebih banyak nadi guntur? Gumam Xiaoyan, matanya mengungkapkan ekspresi kegilaan. Ide ini benar-benar gila. Tidak hanya untuk mengalahkan Suci, tetapi juga berniat untuk mengolah fisiknya sendiri dalam pertempuran. Penghancuran diri dari klon abadi sangat kuat. Jika mampu menolaknya, itu mungkin memang memiliki efek menempa tubuhnya. Tetapi jika Xiaoyan tidak mampu menolaknya, maka hanya ada satu hasil akhir, yaitu tubuhnya berubah menjadi abu. Setelah memikirkannya, Xiaoyan melihat selusin sosok yang memicu suara dentuman sonik, dan merasa ada yang tidak beres seolah-olah dia akan mundur. Penarikan waktu, teriak Suci. Pada saat ini suara Suci terdengar dari jauh, dan sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Semua gerakannya tampak mundur ke masa lalu, yang membuat pupil Xiaoyan menyusut tajam. Kekuatan macam ini sepertinya bisa mengendalikan waktu. Xiaoyan tercengang. Pada saat ini dia hanya bisa melihat waktu berjalan mundur. Xiaoyan seharusnya bergerak mundur, tetapi tubuhnya bergerak ke depan ke arah yang berlawanan. Dan kedua klon suci bergegas mendekat secara instan. Pada saat berikutnya Xiaoyan memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mencari kebenarannya. Tetapi dia mendapati bahwa kekuatan pemunduran waktu bukanlah kekuatan jiwa, juga bukan kekuatan keabadian. Tetapi bagaimana bisa memutar kembali waktu? Bagaimana dia melakukannya? Metode memutar kembali waktu mematahkan kognisi yang dipercayai Xiaoyan tentang waktu. Dalam kognisi Xiaoyan, waktu adalah sungai panjang yang tidak dapat diubah. Bahkan lebih mustahil untuk memutar balik waktu. Waktu bisa maju, tapi tidak mundur. Ini aturan dan urutannya. Tapi Suci melakukannya, dan Xiaoyan tidak yakin apakah dia benar-benar memutar kembali waktu. Setidaknya Xiaoyan merasa tidak ada yang salah, karena dia mengulangi tindakan yang telah dia lakukan. Tubuhnya bahkan muncul pada posisi sebelum dia mundur. Tetapi kekuatan misterius semacam ini tidak berlangsung lama sebelum kembali normal. Hanya saja meskipun itu singkat, sudah cukup bagi klon Suci untuk menyusul. Klon dewa datang dari belakang Xiaoyan, memeluk langsung di punggung Xiaoyan dan menguncinya dengan erat. Pupil mata Xiaoyan menyusut, dan sosok yang memeluk erat di belakangnya meledak. Itu seperti bom. Semua kekuatan yang luar biasa membombardir tubuh Xiaoyan dengan keras. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya, dia merasakan sosoknya tegang lagi, dan ada pelukan lain di tubuhnya. Itu menguncinya rapat. Saat berikutnya adalah ledakan diri kedua. Suci masih tidak membiarkan klon abadi menghancurkan dirinya sendiri. Lagi pula dia sudah mengorbankan satu klon abadi. Jiwanya yang terluka parah mengingatnya bahwa dia akan jauh tak sadarkan diri begitu dia melakukannya lagi. Begitu dia kehilangan kesadarannya, itu akan sangat sulit untuk pulih dari lukanya. Bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kejernihan. Suci bertaruh bahwa jika Xiaoyan dapat dihilangkan dengan klon dewa, maka tidak perlu mengambil resiko kerusakan jiwa dari meledakan klon abadi. Pada saat ini ledakan diri terus-menerus menghancurkan semua pelindung dewa palsu di tubuh Xiaoyan. Tetapi baju besi dewa palsu yang baru saja hancur pulih dengan cepat. Kekuatan pertahanan baju besi dewa palsu masih sangat luar biasa, dan itu dapat memblokir penghancuran Xiaoyan. Ada ribuan set pelindung dewa palsu di cincin penyimpanan Xiaoyan. Selama pelindung dewa palsu yang rusak memiliki kualitas yang sama, itu dapat digunakan untuk perbaikan. Klon dewa milik Suci terus menerkam ke arah Xiaoyan. Beberapa di antaranya menerkam punggung Xiaoyan, dan beberapa di antaranya meledak tepat saat mereka mendekat. Hanya dalam waktu singkat sudah 5 klon dewa meledakkan dirinya sendiri, dan tempat di mana Xiaoyan berada diselimuti kabut darah oleh ledakan diri yang terus-menerus. Kekuatan yang menakutkan membuat kehampaan menunjukkan tanda-tanda distorsi. Ada banyak anggota tubuh yang patah, dan lengan yang patah berserakan, tetapi tidak satu pun dari mereka milik Xiaoyan. Dan guntur hitam berkelap-kelip di kabut darah. Guntur hitam mengempaskan kabut darah dalam sekejap, memperlihatkan tubuh Xiaoyan yang menderita luka sobek. Bahkan tulang-tulang di dalamnya dapat dilihat. Namun di dalam daging dan darah ini, ada guntur hitam berkedip dan mengalir. Guntur hitam itu sepertinya dengan cepat memperbaiki tubuh Xiaoyan. Ledakan diri dari klon dewa suci memang melukai Xiaoyan, tetapi kekuatannya tidak lebih dari melukai Xiaoyan. Pada akhirnya cedera itu tidak fatal, dan bahkan tidak sampai melukai Xiaoyan secara serius.
Guntur hitam yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan secara alami adalah nadi guntur dari inti guntur void. Selama kekuatan peledakan diri tadi gagal membunuh Xiaoyan, maka hal itu akan menjadi penempaan tubuh. Xiaoyan telah membuka nadi guntur lagi, dan jumlahnya telah menembus hingga 60. Setelah terus membuka nadi guntur, maka kekuatan fisik Xiaoyan telah meningkat secara dramatis. Jian Xiaoyan memandang Xiaoyan yang muncul di kabut darah dan mengangkat alisnya. Mungkinkah dia menggunakan peledakan dewa ini untuk menempa tubuhnya? Ucap tercengang Jian Xiaoyan. Melihat tubuh Xiaoyan yang pulih dengan guntur hitam yang berkedip-kedip, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh fisik Xiaoyan meningkat, meraih setiap kesempatan untuk meningkatkan diri. Tetapi metode ini terlalu berisiko. Jika dia terluka parah akibat ledakan diri, Suci akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sungguh ceroboh, ucap Jian Xiaoyan tidak bisa menebak kegilaan Xiaoyan. Meskipun dia merasa Xiaoyan gila, tetapi di dalam hatinya dia tidak menyetujui keputusan seperti itu. Lagi pula kedua belah pihak berada di ambang batas, dan kekalahan sekecil apapun akan mempengaruhi kekalahan, kecuali dia yakin akan kemenangan, ucap Jian Xiaoyan setelah merenung sejenak. Di sisi lain, Suci melihat Xiaoyan yang tubuh fisiknya perlahan pulih, dan pada saat ini dia tahu bahwa penghancuran diri dari klon dewanya gagal membunuhnya. Suci mengepalkan tinjunya. Dia segera melihat 4 klon yang memancarkan momentum keabadian Kaisar. Tidak ada pilihan, hanya peledakan diri dari klon abadi menjadi satu-satunya caraku. Tidak perlu ragu, tidak peduli seperti apa konsekuensinya. Aku harus memenangkan pertempuran ini, ucap Suci sambil mengatupkan giginya. Saat berikutnya 4 klon abadi bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Merasakan aura yang kuat datang, mata Xiaoyan juga terkejut. Dia tahu bahwa Suci tidak akan menggunakan klon dewa lagi untuk menghadapinya. Apakah kamu akhirnya akan menggunakan klon abadi untuk meledakkan diri sendiri? Gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Keempat aura abadi itu terlalu jelas, dan mereka semua menyerang Xiaoyan bersama-sama. Ini adalah metode terakhir yang dimiliki Suci, dan akan menjadi penentu apakah Xiaoyan memenangkan pertarungan ini atau sebaliknya Suci berhasil membunuh Xiaoyan dan menggantikan protagonis Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikuti terus kelanjutannya ya guys ya, jangan pernah bosan dan sampai jumpa. Bye bye.